Tes tes. Tes tes. Ini dia metode. Mas selesai. Pani. Apalagi ya? Pani. Supa udah ya? Udah. NICL. Nah. 125. Berapa tadi? NICL 1137. Oke. Halo guys, selamat malam. Kita tunggu yang lain masuk ya. Kita tunggu yang lain masuk ya. Cuman hari ini mantap. Kalau dapat harga kayak gitu di bawah sih, mendingan hold aja sih. Kalau personal opinion saya sih. Kalian dapat di sini, nggak ada yang bisa ganggu gugat posisi kalian. Nggak ada yang bisa ganggu gugat posisi kalian di sini. Saya nggak yakin level ini akan kesentuh lagi. Saya nggak yakin level ini akan kesentuh lagi selama beberapa bulan ke depan. Saya nggak yakin. Kecuali ada demo dan lain-lain. Cuan, iya. Kita ngambilnya Pani. Oh, kita ngambilnya Pani. Uh, Bumi. Bumi. Bumi kayaknya besok bakal turun di bawah 250. Kayaknya. Bakal dimainin kayaknya. Tadi soalnya dimainin sama MG. Di open air.
di open ARB, habis itu dijualin lagi. Kalau PSKT saya nggak tahu, ini bagus sih, Proxumi bagus hari ini. PSKT gap apa? Oke. Di support. Di support. Gila, 120. Oh my god. Gold, silver, tembaga. Waduh, aman besok terbang jangan-jangan nih. Nikel. Gila sih ini. Nggak mungkin kalau nggak pullback sih. Pasti pullback sih. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya kenapa IHSG drop sampai kayak gitu dalam? Nih, kita tahu kan semua gara-gara free float ya kan. Pertama kita tahu gara-gara free float. Free float MSCI. Hari pertama ini kan gara-gara free float MSCI. Hari kedua itu gara-gara kita dirubah sama Goldman Sachs dari overweight jadi underweight. Dan lucu, pengumuman MSCI kan tanggal 30 ya kan. Tanggal 30 harusnya baru muncul kan pengumumannya. Tapi ini kita keluarin tanggal 28. Kita keluarin di tanggal 28, jadi 2 hari sebelum ini. Dan saya yakin nggak ada di satupun yang bisa prediksi hal ini terjadi. Nggak ada satu manusia pun yang bisa prediksi hal ini terjadi. Karena Petro waktu itu di sini very interesting gitu. Untung kita nggak makan gitu kan. Untung kita nggak makan. Tunggu dulu. Jangan langsung HK kan. Nah, inilah keluar. That's the main point. Kenapa menurut saya IHSG ini kenapa dia turun drastis banget? Menurut saya ini ada campur main sama asing gitu. Ini fakta yang saya tahu di luaran. Kalau ekonomi kita itu akan bagus. Kalau kalian nonton video Benix itu di Antah Berantah di Pulau Obi ya kan, itu ada tambang nikel yang bisa nama perusahaannya NCKL. NCKL itu ada di Pulau Obi. Kalau kalian nonton videonya Benix di sini, dia lokasinya di sini Harita Nikel namanya. Nah, ini sangat banyak bantu perekonomian di sana gitu. Bahkan orang di sini tuh kurang untuk memenuhi lapangan kerja di sini gitu. Nah, ini salah satu contoh. Contoh lain apa? Patimban yang tadinya sepi. Tadinya ini sepi ya kan? Sepi ini kalian lihat aja tuh gambarnya kan. Ini gambar lama pasti. Sepi, nggak ada apa-apa. Somehow di sini mulai rame. Ada pabrik, ada jalan tol nanti ke sini gitu kan. Ada jalan tol, ada pabrik, ada mostly pabrik ya, kawasan industri lah ya. Dan ini bakal bikin daerah ini hidup lagi gitu. Area ini akan hidup dan sebenarnya banyak lah beberapa banjir ya. Banjir banget, banjir parah banget. Kenapa ini? Oke, banyak emiten-emiten yang menghidupkan ekonomi gitu. Jadi sama banyak pabrik-pabrik dari asing itu masuk dan invest di Indonesia. Bangun pabrik,
bangun data center di Batam. Ada di Batam ini dibangun data center. Saya nggak tahu data center apa. Sama kita ada deal juga sama Inggris. Diguyur triliunan. Kita ada, intinya si Inggris ini mau bangun data center di Indonesia. Mana ya? Indonesia. Nih. Gandeng Inggris, RI bakal bangun ekosistem semikonduktor Rp 2,1 triliun. Nah, kalau nggak salah di Batam deh dia. Nah, ini tuh menarik gitu ya. Menarik buat dicermati karena ekonomi kita itu bagus ya kan. Akan bertumbuh di 2026 ini. Saya yakin ekonomi kita akan bertumbuh, kita akan lebih bagus lagi di 2026. Dan ini yang bikin asing tertarik. Ya kan? Ini yang bikin asing tertarik. Faktanya, IHSG kita udah tinggi banget ya kan? IHSG kita udah tinggi banget. Di mana asing ini nggak bisa masuk dong kalau IHSG tinggi. Didominasi sama apa? Sama retail. Retail investors. Dia yang mendominasi. IHSG kita itu sempat jeblok dari tahun lalu ya kan? Jeblok turun terus. Nah ini itu asing keluar. Apalagi demo waktu itu Februari kan. Kapan ya? Februari demo. Nah, ini tuh asingnya keluar banyak di sini. Saya yakin asingnya keluar di sini, Sri Mulyani diganti kapan ya? Delapan September. Nah, kita mulai rebound, asing mulai masuk lagi. Tapi di sini ya kan. Di September sini ya kan. Sri Mul diganti. Nah, Sri Mul diganti menyebabkan ketidakstabilan politik. Menyebabkan ketidakstabilan politik, asingnya keluar lagi. Jadi udah 2 kali asing keluar di sini sama di sini. Kalau ekonomi kita akan bagus, ya kan? Ekonomi kita akan bagus kan? Apa yang harus dilakukan asing biar bisa masuk lagi? Ya cuma satu guys. Ajar harga ke bawah. Nah, itu yang dilakukan mereka. Makanya ini outflow-nya tuh gila banget dari kemarin. Nah, newsnya juga gila banget dari kemarin. Nah, newsnya juga parah banget dari kemarin. Jadi, itulah sebenarnya. Menurut saya, teori saya kenapa uh, ini ISG turun. Sekali lagi, ini teori konspirasi. Jadi, bisa dipercaya, bisa enggak. Bisa aja salah. Bisa aja, oh ya karena free float doang. Tapi, kenapa rapih banget gitu? Satu hari setelah siapa namanya? Satu hari setelah si asing ini, uh, apa ya, MSCI itu kan, news MSCI itu keluar, kenapa besoknya Goldman Sachs downgrade Indonesia? Pas banget. Pas banget. Nih, kan main cantik gitu ya. Main cantik. Jadinya ya ini yang bikin ARB lagi turun 10%. Tapi saya udah tahu. This is might be the bottom. The bottom of apa? The bottom tahun ini. Mungkin. Kalau kalian lihat yearly candle. Ini namanya yearly candle. Ya kan? Ini candle setahunan. Nih. Ini candle setahunan namanya. Kalian lihat di candle tahunan itu selalu ada ekor. Selalu ada ekor ya kan. Ini ekor, ngekor, 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 ngekor. Nah, ekor ini tuh penurunan. Dia turun, naik lagi. Nah,
Kalau tahun ini ekonomi kita bagus, berarti kita closing hijau kan. Pak Pur bilang kita di 10.000 ya kan di sini. Jadi menarik menurut saya, menarik. Dan first of all, saya nggak tahu ini bakal turun lagi atau enggak, ya kan? Nggak ada yang tahu di dunia ini. Tapi ini masif balik dari minus 10% naik ke jadi closing hijau. This is very good sign gitu. Might be we at the bottom. Apakah besok masih bisa turun lagi kok? Bisa. Tentu bisa. Tapi saya yakin 80% ini nggak bakal kesentuh lagi. Kecuali ada demo ya. Kecuali ada demo. Dari kemarin saya memantau demo. Ini ada nih. Ada demo buruh. Selalu Februari ya. Nggak tahu kenapa. Kenapa selalu Februari? eh Ya, selalu Februari. Saya nggak tahu sih kenapa. Kenapa selalu Februari? Ntar saya cek ya. Koko jualan emang. Kecil kali. Kecil banget ini. Dibandingkan dia akun tuh jauh lebih banyak. No. Kalian lihat. Miliaran. 131 miliar. Case close buat Koko. Case close. Ya, jadi itu. Itu pendapat saya menurut saya indeks kenapa gitu. Itu teori yang saya bisa datang karena saya nggak tahu teori lain apa lagi. Kalau emang karena MSCI doang ya menurut saya itu teori yang sangat amat make sense. Karena gini, mereka tuh nggak ada yang keluar. Kalau kalian notice itu mereka nggak ada yang keluar beberapa hari ini. Let's say kita ambil satu contoh, NICL, pump mineral, ya kan? Drop, kalian lihat volume itu kecil banget guys, volume itu kecil. Berarti apa volume kecil? Berarti semuanya ngejual, nggak ada yang bisa transaksi gitu. Apa yang terjadi sama NICL? Ya kan? NICL 2 hari terakhir ya kita cek ya. Saya juga belum lihat Broksum ini. BK YJ buang. Oke, let's say. Oh, BK-nya buang kok. Ini BK-nya buang kok. Ini PI PC buang kok. BK-nya buang kok. Itu. Nah, kalian cek BK. BK ada di mana, guys? Lihat kalian tuh. Dia udah akun berapa banyak gitu kan. Kalau dia buang terus ya kan, tiap hari dia buang, ini dia bunuh diri namanya. Karena dia udah akun banyak, ya kan. Average-nya dia berapa? Average dia tuh dari bulan 22 Desember. 22 Desember. Boom. BK average 1626. Nah, 1626 guys. Kalau dia buang terus, dia average-nya di sini. Rungkat pasti loh. Pasti rungkat ya kan? Lihat nih udah minus berapa persen. Dia nggak bakal bisa buang gitu. Jadi ini apa? Saya nggak tahu ini apa. Dia mau ngumpulin barang lagi mungkin. Mungkin dia mau ngumpulin barang lagi. Nggak ada yang tahu. Tapi yang saya tahu NICL ini dia masih tambang nikel gitu. Nggak karena news MSCI dia jadi jualan tempe, nggak. Dia tetap tambang dia tetap tambang nikel. Dan kalau kalian cek harga nikel di mana? All time high 19.000. Nah, itu sebenarnya tesis saya masuk NICL. Menurut saya komoditas itu yang bakal rebound duluan. Komoditas itu bakal rebound duluan secepat mungkin. Kenapa saya keluar aman pindahin ke NICL? First of all, aman itu ada kaitan sama MSCI. Jadi
Saya nggak tahu free floatnya aman itu beres atau enggak, ya kan? Balance chart. Saya nggak tahu dia udah beresin free floatnya atau belum. Yang saya tahu ini tuh banyak nih, kalian lihat nih, ini tuh banyak foreign, korporat, lalalala. Ini yang masalah sebenarnya. Nih, retailnya tuh cuma kecil banget nih, free float. Yang dianggap free float tuh cuma ini doang nih guys, lokal individual nih. Kecil banget, cuma berapa persen. Jadi, saya nggak tahu ini mereka udah beresin belum. Ini mesti diberesin dulu. Gitu, ini kecil banget tuh. Institusional terlalu banyak. Jadi ini dia mesti beresin dulu. Kalau dia nggak bisa beresin, bakal kena problem. Gitu. Itu kenapa saya switching. Ya udah deh, dua-duanya komoditas juga kan. Ya udah, saya pindah NICL aja. All good. Di akum, ada yang akum kok. Retail, kering. Roll saya beli saham kan, harganya, first of all, apa? Harganya murah. Kemungkinan kalian cuan, tambah 10% ya kan. Kedua itu, di akum. Nah, plus 10% lagi ya kan. Yang ketiga, apa ya? Retailnya dikit. Nah, 4, fundamentalnya bagus ya kan. Jadi saya beli NICL, kemungkinan saya menang itu 90%. Saya bisa bilang kemungkinan saya menang 90% di NICL. Karena saya dapat harga bawah, harga panik. Kedua, udah ada yang akum. Dia masih floating loss 50%. Sorry, 20-30% mungkin. Iya, itu sih. Itu sih saya sih di NICL. Average mereka tuh di sini guys. Nih, di sini 16. Begitu. Let's say. Oke, kita langsung lanjut ke Broxume ya. Sebenarnya itu sih cuma saya mau ngomong related to MSCI. Broxum. Ini IHSG kalian lihat tuh volume gede banget tuh. Wah, berarti banyak yang HK nih hari ini. Oke. Pani. XL, BK, AK, RB. Ini asingnya mulai ngumpulin lagi. Ada KI di sini. Retail ada yang masuk 20M. Ya, all good makanya. Harusnya all good ya. NI, LG. LG-nya jelek. NI saya nggak tahu siapa. Ini asing. Ini sih saya nggak tahu siapa. Tapi Pani kenapa saya optimis? Karena dia udah akum. Dia tuh mereka nyangkut semua di sini. Tuh, mereka nyangkut semua. Mereka nyangkut, areanya 12.000. Ya kan, nggak make sense buat dia turunin ini terus balik ke 5.000 atau 6.000. Nggak make sense, nggak masuk akal menurut saya. Begitu. Pani. Ini posisi baru nih. Ada apa lagi tadi? NICL. PDCC, PC, AZ. BK, KK, XL. Ini KK Sukor kalau salah, XL Retail. CP Retail, YP Retail. Cakep lah. NICL sih menurut saya cakep sih. Ini BK buang sih, cuma nggak jelas sih ini dia buang berapa. Dia nyangkut kok. Itu NICL. Lalu apa lagi? NICL. Coba ya, NICL saya tarik dari Maret ya. Boom. Iya. 14.
Ya, dia udah akum lama. Enggak sih, enggak lama sih, baru yang banyak itu barusan nih. Nah, jadi nggak valid ini kalau dari Maret. Oke, aman hari ini. Apakah masih aman? Saya udah nggak ada sih, actually. Cuma saya nge-cover aja buat yang masih ada. Aman itu saya nggak sukanya something about MSCI gitu ya. Jadi saya switching ke NICL gitu. Karena dua-duanya sama-sama komoditas kan. Tapi secara fundamental aman gimana? Saya ngeliatin harga tembaga kalau aman. Harga tembaganya, aduh. Ya. Kalau besok naik ke 8.000, saya kesalahin KL aja deh di grup. Bercanda, bercanda. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Eh, aman. Aman itu dipengaruhi sama harga tembaga. Eh, dipengaruhi sama harga tembaga. Terus sama tembaga sama emas. Nah, BK, YU, KZ, IN, AK, ZP, YP. Ini cuma putar-putar barang aja sih. Nggak gerak hari ini. Honestly. Nggak gerak. Ya, aman gitu. Apalagi ya kita? Aman itu mereka punya barang, jadi mereka nggak mungkin buang sih menurut saya. Kalau mereka, let's say saya naik 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Kalau ini turun ke 5.500 somehow, karena news free float lah, macam-macam lah. Nah, ini saya baru HK, saya akan HK banyak. Gitu. Saya bakal HK banyak, karena udah masuknya mirip emas waktu itu, ya kan? Mirip emas. Waktu itu emasnya naik, harga emasnya naik, malah si emas emiten itu secara emiten turun terus. Nah, itu saya bakal HK banyak di sini gitu. Gitu. Lalu kita ada apa lagi? Lupa saya. Koko footer ya. Masih floating nih. Ngeri juga ya. Koko Januari 29. Belum ada pergerakan dari RF. Ini jangan dianggap pergerakan ini kecil banget kalau di compare sama actual yang dia akumulasi. Saya masih keep sih barangnya. Saya belum apa-apain. Koko footer. Let's say footer. Footer cakep nih. AK, BK, ZP. Dari kemarin footer nggak tahu kenapa cakep banget. AK lagi yang makan. AK 27 IF. Cakep lah footer dari beberapa hari lalu pas di bawah-bawah sini nih. Yang makan cakep-cakep. Emiten ini murah tisu. Targetnya 1.000 atau 1.200. Kalian pilih. Ya, next. Apa lagi? Kita ada apa lagi? MBSS. MBSS sama NRCA ya. Kita cek ya. MBSS. MBSS juga cakep banget dari kemarin. Dari sini tuh cakep banget. Kenapa cakep? Nah, kalian cek sendiri ya. MBSS itu yang makan itu banyakan AK. Ini retail. Wah, paket hemat ini. Full paket hemat. Retail semua. Mantap. 28 NIPDIDR MGGR netral, nggak bagus nggak jelek. 27 lalala 27 jelek ya kan, semuanya juga jelek. 27 gak ada yang bagus. Ini paket hemat nih, YP, CC, XL, PD yang kayak tadi itu. Tapi yang 29 ini dibalik, si ininya di bawah, di kanan lebih gede lagi, 10.000 semua. Yang ini kecil kan ya, kecil. GR RKK lalala ya. Cakep sih yang biasa hari ini. NRCA NRCA yang saya ngomong cakep deh. Hari ini juga cakep banget. HK, CC, ZP, BK, makan. Dan AK lagi. AK lagi. AK lagi. AK lagi. Gila sih. AK beli terus.
Makin agresif, makin bawah, makin gila dia belinya. Nih, double dari hari kemarin, guys. Dia makan 45 ribu lot, sekitar 4 miliar. Besoknya dia makan lagi. Kali 2. Emang HP-nya jualan. Cuma, apa tadi? NRC. Kenapa HP-nya jualan, ya kan? HP-nya jualan. Dia masih ada barang banyak, guys. Masih banyak banget barangnya gitu. Eh, dia masih banyak barang dan emang dia tuh harus jualan. Kenapa dia harus jualan? Pak Pepe itu lagi kepepet, butuh duit buat ngecover apa? Ngecover saham-sahamnya gitu kan. Pada jeblok semua. Dia perlu ngecover buat balikin harganya. Gitu. XL, CC. Nah, CC makan nih. HP-nya jual, CC-nya makan. AK-nya juga mulai beli. Wah, kencang. Nah, itulah, walaupun si Pak Pepe-nya buang, ada smart money yang makan. CCZP. Nah, saya masih dalam on track harusnya. NLCA, Gria Idola. Nggak tahu kapan mainnya. I don't know when. Ada gap lagi di sini. Kenapa saya nggak bisa sabar gitu? Tunggu gap kena hit baru saya makan gitu kan. Nggak bisa sabar nih, ada gap lagi. Ini nggak mungkin sih kayaknya. Mustahil itu. Kecuali ada demo ya. MBSS, NRCA, apalagi? Coba barang apa lagi? Suparatu. Supa. CC, XL, BK, NI, AK, YJ, BB. Saya nggak suka lihat NI di sini, tapi CC-nya makan. Nah, CC-nya makan, itu yang penting. Kenapa CC-nya penting? Karena dia market maker-nya. CC itu market maker-nya. Ya, ini ada buang. Quite unfortunate, tapi it's okay. Goto hari ini cakep banget. Goto hari ini nggak ada obat, ya kan? Nah, ya tuh, yang ngumpulin siapa? Udah kelihatan lah yang main siapa. YUZT. Goto. Udah kelihatan yang main siapa nih. Goto. Jangan-jangan mulai running. Bisa aja mulai running ya guys ya Goto ya. Wah, YU-nya jualan, tiba-tiba beli. Der. Ya, menurut saya Goto harusnya jalan bulan depan. Antara bulan ini atau enggak sih, bulan depan sih, fix bulan depan. Ini dilihat-lihat makin turun nih. Pindahin saham Indo aja apa ya? Kentut juga nih gak jalan-jalan. Duolingo sama MSTR. Makin turun nih ya kentut. Beban Porto di Porto US. Oke, next. Tadi apa ya? Ratu. Aduh, barangnya kayak supermarket nih, saya nggak suka. Barangnya banyak. PK, XL, MG, LG, PD, CC. Harusnya bagus ya. Kayaknya smart money-nya lebih banyak di kiri. Harusnya bagus. Raja jelek. Tahu nih, LG-nya kenapa jualan terus ya? Bufa jelek. Yang nanya Bufa. Tadi selalu ada yang nanya Bufa kan setiap hari. Bufa jelek. Tadi algonya di-trigger sama MG. Bufa itu di-trigger sama MG. Kalau kalian lihat dan detailsnya, ya kan? Ini dimainin sama MG.
di open nama MG ARB-nya, retail makan, si MG-nya jualin, jual habis barang. Agak jelek kalau Bufa. Kalau Bufa break sini, good time to buy. Good time buat mulai ngumpulin ya guys, jangan kalian HK semua. Saya nggak tahu sih, harusnya ISG udah recover sih. Harusnya Bufa udah recover besok sih. Kalau ini nge-gap down, ini turun besok, this is a good time to buy gitu. Kalau Bufa. Yang suka Bufa, saya juga suka Bufa. Mungkin saya bakal alihin, saya ada porto di Ajaib, mungkin saya bakal alihin ke Bufa kali ya. Saya bakal alihin ke Samindo. Karena Tebik tuh dijaga sama dia sih. Tebik not too bad loh, actually. Dia yang paling tahan loh. Karena dia fundamentally bagus. Wah, bagus banget. Broxomnya bagus banget. Besok harusnya naik lagi. Disclaimer on. Broxomnya bagus banget. Cuma saya udah buang deh kayaknya. Iya, saya udah buang. Saya buang tadi apa ya, lupa. Terus saya update nih. Suparatu udah selesai. Bis. Tebik saya buang kapan ya? Sebelum ini semua terjadi kayaknya. Saya pindahin ke Ratu. Oke. Make sense. Bumi harusnya besok turun lagi, tapi nggak bakal ARB kayak gini gitu. Cek aja di 204 ini perfect kalau emang ke situ, atau nggak di bawah sini 234. Saya lebih yakin di sini sih dibandingkan di sini. Kalau ISG besok gimana? Saya nggak tahu. Besok mau hijau, mau merah, mau ungu, ya saya udah dapat barang intinya di harga murah. Nah ini. Ayo mana-mana. Sana, Duolingo, Open diem doang, belum main. Tadi udah ya, Raja juga nggak gitu bagus. PSKT kok sama Bumi Insight-nya. PSKT gimana sih? Oh, PSKT bagus nih. PSKT bagus. Bumi udah pasti maybe 234. Retail actually buang sih. Raja katanya mau buyback. Iya, bagus itu. Emas. Emas bagus harusnya. Masih keep aja. Wah, ada yang jualan tapi AKYU BK lalalala. Tapi ditahan sih. PD ini BD aslinya ya. PD BD aslinya. Absen. Koko RF still good kok. Ini kecil buangannya. Kalau lihat NICL, NCKL plus PTBA untuk invest better mana kok. Istirahat kok PTBA ada dividen. Saya nggak suka PTBA karena dia batu bara. Batu bara menurut saya nyungsep tahun ini. Ini menurut saya gawat. Harganya nggak naik pas winter. Nih biasa harga call itu lumayan spike pas winter. Tapi ini nggak kemana-mana. Oversupply kita. Kita call itu oversupply. Jadinya ya hati-hati aja gitu. Tuh Desember bisa nge-spike ke atas gitu. Ini nggak kemana-mana, masih diem. Jadinya ya
jangan dipaksa sih guys kalau menurut saya. Nanti kalian cuma buang-buang waktu doang gitu. Dia tuh bener-bener ngikutin harga batu bara banget tuh. Kalau kalian itu pasti sama tuh. Naik-naik tuh fluktuasi kan. PTB kemana? Fluktuasi. Sekarang flat kayak gini. PTB kemana? Flat. Bener-bener nggak ada. Nggak ada yang bisa dilakukan di sini. Juni. Juni 2002. Nah, ini call-nya udah naik duluan kan dari November. Dari November. Kapan nih naik ya? Duar meledak pertama pas April kan Oktober. Terus naik 50%. Oktober mana? Itu 2000 berapa? Oktober 4 2021. Nih, ini Oktober 4 ya topnya ya. Ini tuh kalian masih bisa masuk sebenarnya. Ini sempat koreksi kan gue, stabil, semua naik lagi. Nah, di sini nih, Januari 17 nih. Mana Januari 17? Nah, di sini tuh kalian bisa masuk sebenarnya. Kalian punya plenty of time lah buat masuk sini kalau emang call-nya mau super cycle kayak gini. Tuh, naiknya berapa persen nih? Februari 28. Nah, ini udah mulai sih. Ya. Jadi kalau kalian ngelihat call-nya mulai nge-spike kayak gini, mulai ada volume, baru kalian HK. Jangan kayak lagi flat kayak gini, kalian HK PTB ya. Wah, buang-buang apa ya namanya? Buang-buang waktu sih menurut saya sih. Menurut saya sih mendingan nikel. Mendingan nikel menurut saya. Soalnya saya nggak main dividen. Menurut saya dividen doesn't matter gitu. Dividen sama gain itu sama aja. Karena kalian dapat dividen, sahamnya nge-gap down ke bawah minus 20%. Kalian dapat dividen 20% juga. Jadi sama gitu. Dan saya nggak suka saham ada dividen. Artinya dia itu udah nggak bisa berkembang lagi gitu. Dividennya gede gitu ya. Kayak PTBA. Artinya dia tuh udah nggak bisa berkembang lagi gitu. Kalau dia nggak bisa kalau dia nggak bisa berkembang, dia bagi dividen. Contoh Unilever nggak bisa berkembang lagi. Ya, perusahaannya tuh udah mentok. Nih, dia bagi dividen kan 6%. Petro kasih dividen nggak? Enggak guys. 0,22 sahamnya gila-gilaan kayak gitu. Apalagi brand kasih dividen nggak? Nggak ada. 0,09%. Jadi saham-saham yang lagi berkembang gitu itu nggak bagi dividen biasanya. Yang lagi expand itu nggak bagi dividen karena mereka perlu duitnya. Duitnya ini nih berharga buat mereka akuisisi apa, buat mereka akuisisi ini gitu. Kayak gimana ya contohnya? Kalian bisa contoh kalian punya tambang emas. Kalian butuh ratusan juta buat merubah. Kalian punya tambang emas, ya kan? Tambang emas. Kalian bisa merubah 100 juta jadi 200 juta itu dalam 1 tahun. Pasti kalian nggak bakal bagi. Kalian butuh uangnya gitu. Kalian butuh 100 jutanya ini loh. Kalian butuh semuanya gitu. Jadi 200 juta jadi 400 juta kan. Ini tahun kedua. Ya kan. Kalau ini skenario pertama. Kalau saya bagi dividen, ini dividen saya berapa? Bagi dividen 10%. Dia ngurangin net income mereka sendiri gitu. Jadi kalau lagi berkembang grow kayak gini, kencang banget,
Nah, ini tuh nggak bakal bagi dividen dia gitu. Dia nggak bakal bagi dividen. Itu sih yang saya belajar gitu. Kalau perusahaan udah bagi dividen, berarti udah lambat perkembangannya. Kayak contoh, kalian denger si Cebre bakal jadi emiten kapal pelayaran, bakal bagi dividen, kata Andri Hakim kan. Nah, itu dalam view saya udah nggak menarik. Berarti dia udah nggak ada ekspansi lagi gitu. Dia udah nggak ada akuisisi, dia udah nggak ada rencana lagi mau akuisisi ini, mau akuisisi ini, itu udah nggak ada rencana lagi. Jadi udah nggak grow gitu. Karena literally perusahaan yang growing itu nggak ada dividen gitu biasanya. Saya tuh sukanya yang perusahaan yang growing gitu. Tesla, let's say. Tesla tuh nggak ada dividen kan. Nol. Oh, titip raja sama ratu. Tadi udah ya. Cek replay. Tens. Tens. Bagus. Cakep. Pak Evan TP Mas di average berapa kok? 7 ribuan. 6.800, 7.000, saya lupa berapa. Oh, apakah bumi akan bernasib? Nggak bakal. Nggak bakal. Tapi kalau balik ke gocap, saya hak all in semua. Nggak mungkin sih balik ke gocap sih. BTW, kalau cara kita buy bid offer harus di volume besar. Tanda volume besar di bagian stock bid di mana dah? Di sini. Volume. Nih. Nih, lihat ya. Saya kasih lihat nih, volume yang besar kayak seperti apa. Nih. Ini namanya volume yang besar. Tanggal 28 Januari 2026, 2345. Nih. Harganya masih belum kemana-mana. Volumenya gede. Artinya apa? Artinya dimakan. Dia ada lot-lotnya, ini kan ada lot nih. 500.000, 146.000. Ini ada lotnya, dimakan sama dia. Petro, by the way, ini hari ini bagus banget, gila. Ini makan Pak Pepe, der pakai broker NI. Nah, dimakan tuh, der dia dapat harga berapa tuh? Kalian cek tuh, 6.300 di sini. Ini Pak Pepe yang makan semuanya. Kalau kalian ngeliat kayak gitu, kalian harus ikut makan. Disclaimer on. Koin. Koin ya. Sebenarnya saya ada iseng masuk koin. CCXL KI-nya jualan, BKA KI-nya kenapa jualan ya bang? Ini KI ini. Well, oke lah. Agak jelek sih, tapi oke lah, masih oke lah. Cuan dong kok. Cuan harusnya bagus sih. Cuan nggak ada obat sih. Yang makan grupnya Hengki. XLAK. 36 miliar cuan di HK Hengki. Mantap. Grupnya sama grupnya. Geprek kucing. Kok masih stay? Saya nggak gampang keluar saham sih. Oh, udah. Oh, tender offer. Iya, udah selesai. Dia tuh mau, saya lagi nunggu right issue-nya. Dia tuh mau right issue. Mungkin dalam waktu dekat ini. I don't know. NHL swing berarti ya kok. Sampai all time high harusnya. Pokoknya NHL saya ngikutin harga nikel aja deh. Saya ngekor aja nih. Kalau dia masih bagus, saya masih keep. Kalau dia udah mulai breakdown, saya mulai lepas mungkin. Ini hari ini cakep nggak tau guys. So, oke lah. Bagus. Wah, Broxonnya bagus banget. Hmm. Nah, saya nggak main waran. Kok apakah Ratu akan tetap nggak? Tergantung ya, dia udah benahin belum itunya. Ininya nih dia udah benahin belum? Nih, ininya dia udah benahin belum nih? Masih banyak korporat nih. Mesti di-explain ini apa nih, kasih tahu ke MSCI.
Kok berarti historical sebuah emiten nggak ngaruh ya? NHL dari harga saham 300 perakan, NCKL juga dari harga bawahnya bawah banget. Partainya bagus. Per sekarang yang saya lihat, ini pasti ada story di balik ini. Tadinya kita nggak ada likuiditas di NHL ini di April 2025 ini. Kita nggak ada likuiditas. Mungkin ada news juga atau dia mau ningkatin nikel atau apa. Eh, ada apa ya? Harga saham tuh tergantung likuiditas guys di market. Likuiditas itu apa? Nih contoh rate cut ya kan. Rate cut itu bikin duit tambah banyak. Eh, Suku bunga tinggi, suku bunga rendah itu bikin duit tambah dikit. Nah, ini dua. Kenapa dulu ini low? Kita cek deh. Oh, dulu suku bunganya ditahan di 6% nih. Oh, 5,75%. Ditahan di sini 5,75%. Berarti duit yang beredar tuh tadinya ada berapa? Dua doang gitu kan. Cuma ada dua doang. Indonesia red cut nih. Oh, red cut ya kan. Januari tahan lagi sampai April. Ini kan ada perang tarif ya kan. Ada perang tarif, dia red cut lagi, red cut lagi, red cut lagi, red cut lagi. Nah, apa yang terjadi di red cut kayak gini? Duitnya tambah banyak. Duitnya tambah banyak. Ya kan? Emitennya naik level. Nggak cuma Indo. Amrek juga. Oh, tadinya tuh Amrek itu 5% ya kan. 5%, 4,5%, 5,5% ya kan. Makanya ini jangan nggak kemana-mana. Oh, dia rate cut nih. Nah, rate cut sekarang tinggal 3,75. Gitu. Terus Europe. Coba kita cek. Apakah NICL menambah volume tambang nikel dari 2023 ke 2025? Sama. Nah, tuh ini juga ngaruh ya kan? Ini juga ngaruh. Jadi dari rate cut, pertama rate cut ini ya kan, suku bunga rendah, duitnya tambah banyak apa? Suku bunga rendah, duitnya beredar makin banyak kayak gini ya kan. Sekarang ini suku bunga udah mulai turun lah. Suku bunga tinggi, duitnya tambah dikit nih, kering, nggak ada duit. Nah, dia juga nambah ini volume pertambangan, tadinya nambangnya segini, jadinya segini gitu kan. Nih, tuh. Nambah. Ketika dia nambah, ya otomatis duitnya tambah banyak dong, ya naik makanya harga sahamnya gitu. Begitulah. Ayam, saya nggak main yang kayak gini guys. Saya nggak tahu nih. Ya naik bagus. Asa ini fundamental banget ya. Cuma harganya nggak cocok aja. BRMS, nah ini yang menurut saya kalau buminya udah mulai recover ini bisa dilihat. Ini menurut saya bakal recover duluan dibandingkan bumi.
Karena goldnya udah terbang ke atas, dia otomatis dia hitungannya under value. Jadi dia itu mungkin harga sebenarnya di sini. Banyak emiten emas kayak gitu semua. Nih, Archie. Mungkin sebenarnya harga wajarnya di atas ini. Saya nggak tahu di mana. Emas juga, emas sih ya udah fair sih karena dia udah dapat ini juga, news juga. Archie, BRMS, apalagi sih tambang emas. Ini tiga sih kayak yang saya tahu. SSIA, SSIA bagus hari ini di HP. HP makan. Dah, HP makannya di SSIA. AC juga cakep sepertinya, AT nggak ada obat. Iya. Iya, AT makan lagi. Itulah. AC tinggal nunggu kapan aja sih guys. Kalian lihat aja nih, kan saya bikin dua skenario. Antara dia langsung naik kayak gini, antara dia turun dulu ke sini, baru dia ambil liquidity di bawah sini, baru dia naik. Oh, ternyata kita pakai skenario dulu. Wah, kok lu bisa tahu gitu kan? Karena ini yang paling sakit. Ini skenario paling sakit. This is the best skenario buat entry. Karena udah nggak akan ada low-low setelahnya lagi. Kecuali Indonesia bubar. Nah, itu baru mungkin. Atau nggak kecuali perumahan asri kehantam meteor semuanya hilang. Nah, itu baru mungkin. Tapi ini, this is, dia naik ngebait semua orang ya kan. Orang-orang makan di sini kan. Otomatis orang-orang pada beli di sini dong. Kalau mereka mau asri ya kan. Mereka pada beli di sini kan. Pasang stop loss di mana? Di support. Oh iya, saya harus pasang di support ya kan. Saya diajarinnya kalau ini saya harus pasang di support. Nanti kalau breakdown saya harus cut loss ya kan. Nah, itu selalu. Kalian tuh diajarin selalu kayak gini kan. Gitu. Kalau saya beda, saya nggak. Saya lihat, oh ini udah mulai tarikan pertama nih, oke. Ada dua skenario, saya bikin biasa dua skenario. Antara ini langsung naik ke sini, terbang, atau ini naik dulu, hantam bawah, ya kan. Biar yang cere-cere kayak gini out semua, keluar semua lu gitu. Lu keluar semua dari sini, udah dalam banget ya kan. Cut loss, 114, 1,6 miliar, average-nya 142. Di mana tuh? Saya sini. Tuh, di sini, di bawah sini guys, dia cut loss-nya. Ya, itulah magic gitu kan. Kalau saya masuknya di mana? Saya tuh tungguin di sini. Gitu. Kalau saya tungguin, oke, der turun di sini. Ini baru warning pertama nih, candlenya masih gede kan? Candlenya masih gede. Der, warning kedua. Kalau saya biasa, kalau udah ekstrem kayak gini, udah ARB, saya makan biasanya. Saya makan aja langsung biasanya. Tapi kalau kalian, oke, kok, tapi lu bahaya kok. Nanti kalau beneran ini Indonesia gelap gimana? Ya udah. Kalau kalian takut, kalian mending tunggu candle pembalikan arah kayak gini nih. Ini balik kan, der, hammer ya kan. Kalian masuknya di sini. Ini lebih aman, kemungkinan kalian kena drawdown itu lebih kecil. Gitu. Begitu sih, ternyata terjadi nih tarif ini. Jadinya, tarif lagi. Ini. MTech gimana tuh? Oh, MTech sesuai skenario nggak? Oh, wow. Ya, ya, ya. MTech ini juga salah satunya yang grup Goto. Grupnya Supa. Harusnya ada something. Nih, retail semua yang cut loss. Harusnya bagus hari ini. Harusnya bagus MTech. MTech udah, kalau kalian cari apa yang, oh murah, murah nih. MTech. MTech, SCMA, MA, maybe still good. SCMA saya nggak tahu ya. Saya nggak ngikutin fundamental. Kalian cek aja si Rifan masih ada nggak SCMA. Tuh. Awalnya noted kok kemarin banding historical emiten nih kalau cuma MBMA yang gerak, Nah, okay. MBMA emang karena ini saham Konglo tahu dia banyak ekspansi. Dia banyak ekspansi gila-gilaan sejak dari perang tarif ini. AMMN ketinggalan kok, iya ketinggalan tuh. Nah kalau Asa itu udah diprediksi KFN ATA-nya berapa ya kira-kira?
Itu yang saya nggak tahu sih. Wah, intinya kalau kalian mau tahu ATH-nya di mana, nih cek volumenya. Kalau udah mau TH biasa volumenya gede, terus distribusi dia kayak gini, nggak kemana-mana gitu, nggak kemana-mana distribusi. Nah ini udah ATH nih pasti nih. Gitu. Tuh, makin ke atas tuh volumenya makin gede guys. Artinya apa? Artinya banyak yang jualan. Mau chart apapun itu tuh, gold juga kan. Makin tinggi itu makin gede biasa volumenya. Ini belum, ini kan Alibaba belum tuh, masih kecil kan volumenya kan dibandingkan yang di sini. Tuh, saya bisa pakai di chart manapun gitu. Baidu, makin kecil kan volumenya kan. Tuh, belum berarti. Cari kalau udah gede. Apa yang gede? Coba itu cek. Apa yang tops ya belakangan ini? Petro. Nih, itu kecil, tiba-tiba mulai gede. Der, ini enggak sih. Ini actually enggak sih. Ini Black Swan sih. Ini nggak ada yang bisa tahu sih. Apa ya yang cakep ya? Yang distribusinya cakep ya? Bumi enggak. Bumi ditangkap itu. Apa yang cakep yang distribusi ya? Inet mungkin. Nggak gitu kelihatan kan? Wi-Fi. Nih, kalau WiFi kasar tapi nggak bisa dilihat. WiFi itu kasar mainnya. Sakit deh ini. Psikopat dia. Dia nggak ada aba-aba langsung der turun. Ada yang cakep, saya lupa emiten apa ya. PPKR. Ini juga kasar nih. Nih, lihat gak? Harganya diem nggak kemana-mana, tapi volumenya gede gitu kan. Gede-gede tuh dibandingkan yang pas naiknya tuh kecil. Gede. Nah, ini tuh udah tops, kemungkinan topsnya udah mau datang gitu. Nah, ini cakep nih. Ini kalau distribusi kayak gini lebih enak gitu kan. Gitu. Nah, nih tuh. Lihat tuh, volumenya tiba-tiba gede tuh. Naik, gede volumenya. Nah, ini udah ancang-ancang udah mau turun biasanya. Kalau ngelihat volume udah gede gitu, udah mendingan kabur gitu. Dengan cabut keluar. Open discuss. Hah. Ide bagus. Saya bingung sih, tapi saya nggak bisa share screen di Discord kan ya. Bikin dulu. CBDK sama DKFT ya. CBDK harusnya oke ya, tapi saya lebih suka Pani at this point. Saya lebih suka Pani di level sekarang. Emang saya ngomong CBDK lebih bagus kan. Tapi di level sekarang itu saya lebih suka Pani. Tuh. DKFT harusnya oke, harusnya cakep. Ini salah satu low risk emiten yang very low risk. Very low risk. eh ya bisa 50% gitu kan lumayan kan. 68. Tapi kalau sekarang udah nggak segitu kali ya mungkin. 30% tuh 30%, 40%, maybe bisa. DKFT. Nikelnya kan naik kan. Udah dikoreksi sih. Oh, oke. Tapi kalau banyak itu rusuh ya. Kalau yang guys cek harga oil naik gak? Naik, oke. Berarti Elsa bagus. Berarti Elsa bagus. Lanjut harusnya. Ini cakep nih. Dia retest. Naik lagi. Cakep tuh. Raja Ratu juga harusnya naik ya. Kalau oil and gas naik ya. Oke. Oke guys, gitu aja malam ini ya. Setahu saya bisa disetting kok jadi roomnya filmnya, tapi saya lupa. Nah, tapi kan kita mau diskusi kan, harusnya ngomong kan. Itu dia. Oh, BUMN. Saya nggak suka lemot BUMN.
lama banget mainnya. Aduh, kayak PTPP tuh kalau saya masih keep tuh saya makan drawdownnya aduh ke bawah. Aduh. Emang eventually bakal naik gitu kan. Eventually akan naik, tapi lama gitu. Males gitu mainnya. Oke deh, thank you ya guys buat yang udah gabung live. See you tomorrow. Semoga marketnya hijau besok ya. Selamat malam.